Tunggu izinkan aku kena untuk buat video ceramah buat tugas PAI. Ceramahnya terkait tentang senantiasa membaca Al-Quran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi li jalali waska wal lazim sultanika. Subhanaka Allahumma lausitana nalaika. Anta kama atnaina ala nafsika. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah. Wa syafihu wa qaliluh. Qayyun nabin wa salahu ala ilaha illa alami kulli. Basyiran wa naziran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma badu ya ayyuhal alhadiyuna ittaqullah haqqa taqwa wala lamutunnu illa wa antum muslimun. Ibuku, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat masih bertemu pada hari ini. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Salawat beserta salam mari kita aturkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibuku, sebagai orang yang beriman, membaca Al-Quran merupakan bagian dari rutinitas yang seharusnya istiqomah dilakukan. Al-Quran berfungsi sebagai sumber kehidupan seorang mukmin yang menyatukan antara iman, ilmu, dan amal. Ia berfungsi sebagai panduan moral, sosial, dan spiritual yang memberikan arah bagi manusia agar hidupnya senantiasa selaras dengan kehendak Allah. Bahkan dengan hanya membacanya, orang beriman akan mendapatkan banyak kemanfaatannya. Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan keutamaan memperbanyak baca Al-Quran. Salah satunya ialah riwayat Ibnu Mas'ud dalam hadis berikut. En Abdullah bin Mas'udun yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hafan min kitab Allah fala bin hasantun wal hasanat bin asar amtalihat laqaqul alhamfun walaikan alif harfun walam harfun wa min harf. Artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibuku, manfaat membaca Al-Quran bagi orang beriman tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga intelektual dan moral. Ia menumbuhkan kesadaran diri, memperkuat akhlak, dan menuntun manusia menuju keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salah satu ayat yang menjelaskan manfaat pembaca Al-Quran ialah surat Yunus ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izat min rabbikum wa shifaa lima fi al-sudri wa hudan wa rahmat lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang mukmin. Surat Yunus ayat 57. Ibuku, ayat tadi menjelaskan bahwa Allah memberikan banyak kemanfaatan di dalam Al-Quran. Pada ayat di atas, setidaknya Allah menjelaskan bahwa terdapat 4 manfaat yang dapat diperoleh dengan membaca Al-Quran. 4 manfaat tersebut ialah Al-Quran sebagai nasihat, penyembuh penyakit hati, petunjuk serta rahmat bagi orang mukmin. Terkait hal ini, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Ma'alabit Juz 1 halaman 589 berkata, Aikat jakum kitafi bayan man yanfai al-muqalaf wa ma yadu wa dawa lil qulub wa hudan ila al-haqirah wa matlil mu'minin bi injayihim min al-dalal illa nur al-iman wa taqalusihim min daqat al-niran ila darajat al-jinan. Artinya, telah datang kepada kalian kitab Al-Quran yang berisi penjelasan apa saja yang dapat bermanfaat dan apa saja yang dapat membahayakan bagi orang mukallaf. Ia juga berfungsi sebagai obat bagi hati,
petunjuk yang mengarahkan kepada kebenaran, juga rahmat bagi orang beriman yang menyelamatkan mereka dari kesesatan menuju cahaya keimanan dan menyelamatkan mereka dari kerendahan neraka menuju derajat surga. Ibuku, lebih lanjut Syekh Waba Al-Juhaili dalam Tafsir Munir jilid 6 halaman 213 menjelaskan 4 manfaat membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai nasihat yang baik dari Allah. Sebagai nasihat yang baik dari Allah, Al-Quran mengumpulkan dan menjelaskan banyak motivasi-motivasi untuk berbuat baik, diikuti dengan ancaman bagi yang melakukan keburukan. Dalam hal ini, Al-Quran berisi rambu-rambu yang dapat dijadikan acuan untuk mengarungi kehidupan dunia. Kedua, Al-Quran sebagai penyembuh bagi hati. Sebagai penyembuh bagi hati, Al-Quran menyembuhkan hati dari segala penyakit hati seperti keraguan, kemunafikan, keburukan, akhlak, dan penyakit hati lainnya. Ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk yang mengarahkan orang beriman menuju keyakinan yang mantap dan jalan-jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Manfaat Al-Quran selanjutnya bagi orang yang beriman ialah sebagai rahmat yang menyelamatkan mereka dari gelapnya kesesatan menuju cahaya keimanan dan mengangkat derajat mereka untuk memperoleh surga. Ibuku, keempat manfaat tersebut akan diperoleh orang beriman dengan membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Dengan mengamalkannya, orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pada ayat setelahnya Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar berbahagia karena telah mendapatkan tiket terbaik untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Qul bi fadl Allah wa bi rahmatihi fa bidzikri falyafahuwa hu khair mimma yasmaun." Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Pada ayat tadi, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang beriman agar berbahagia atas karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Karunia tersebut ialah turunnya Al-Quran, sebagaimana Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam tafsirnya berkata, "Wa inna fadl Allah wa rahmatu min aizam dawiru alfa wa sur bal alfa wa la sur bigair fadl Allah wa rahmatihi fadl alihi al-imanu wa rahmatuh Al-Quran." Artinya, sesungguhnya anugerah dan rahmat Allah ialah magnet paling kuat bagi kebahagiaan. Bahkan tidak ada kebahagiaan tanpa anugerah dan rahmatnya. Anugerah Allah ialah keimanan, sedangkan rahmatnya ialah Al-Quran. Ibuku, Al-Quran memiliki banyak manfaat bagi orang beriman. Bahkan ketika hanya dibaca tanpa memahami maknanya sekalipun, karena setiap hurufnya mengandung keberkahan dan pahala. Namun demikian, memahami maknanya tentu akan membawa manfaat yang lebih besar. Sebab dengan memahaminya, kita dapat mengamalkan ajarannya secara benar. Oleh karena itu, marilah kita mulai meluangkan waktu untuk istiqomah membaca Al-Quran, berusaha memahami kandungannya, dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minal wa minkum tilawata innahu wa samiul alim wa astaghfirullahal azimu li lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa fauzal muttaqin wa ya najanat taibin. Alhamdulillahillazina amana binimatil imani wa isam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illa al malikul quddus assalam wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadin abduhu wa rasuluhu ashabi wa asyarifu al ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu usikum wa nafsi bitaqwalah faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala, innallaha malaikatahu wa saluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wa do'anil khulafa irasyidin wa nashabi nabika min ajamain wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma fa'anal gola'al wal aba'a wa ta'una wal mamroda wa fitan wa la yutfa gairuka an baladina haza Indonesia kasatan wa ansari biladil muslimin al muhammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazuqullah azima yazkurkum waskurullah ala ni'amihi yazidkum walazikullahi akbar. Terima kasih Abu sudah mendengarkan ceramah saya tadi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.